Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi. Jangan lupa sebelumnya like, share, and subscribe video ini. Terima kasih. Pagi ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1. Mari disiapkan alat tulisnya. Anak-anak siap belajar bersama Bu Mei. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini adalah dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan benar. Dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia dengan benar. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu merepresentasikan informasi dari teks bacaan yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak ya. Sekarang kita masuk ke materi. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dicermati gambarnya anak-anak. Ada gambar apa saja itu? Nah, mengapa Dayu batuk-batuk? Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Mari kita berdiskusi untuk 2 pertanyaan di atas. Sudah? Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja faktor penyebab gangguan pernapasan? 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan, misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur. Ini bayi yang ada di dalam inkubator ya anak-anak ya. Yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Selanjutnya faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Nah, lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok akan mencemari udara. Dilihat gambarnya. Nah, setelah kita mempelajari tadi, kita harus bisa membuat bagan anak-anak. Silakan nanti anak-anak mencoba. Dicermati bagan yang Bu Mei buat. Nah, berikut contoh bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Di sini ada penyebabnya, kemudian ada faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan. Apa saja? Anak-anak bisa membuat bagan dengan tipe yang lain. Sudah anak-anak? Ya. Selanjutnya, salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Nah, berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo. Kuldesak lantaran jerebu. Silakan anak-anak membacanya. Nah, setelah kita membaca, ternyata banyak beberapa kata sukar yang harus anak-anak pahami. Di antaranya kuldesak artinya jalan buntu, jerebu artinya asap bercampur partikel, lengang artinya sepi, partikel artinya unsur butir atau dasar benda atau bagian benda yang sangat kecil dan berdimensi. Materi yang sangat kecil seperti butir pasir, elektron, atom, atau molekul atau zarah. Yang terakhir adalah pneumonia, artinya penyakit radang paru-paru. Itu tadi yang terdapat dalam bacaan kita. Ya. Nah, anak-anak
anak-anak, setelah ini anak-anak harus bisa membuat kalimat tanya beserta jawabannya yang ada di dalam wacana. Ini sudah Bu Guru beri contoh, tapi anak-anak mencari kalimat yang lain selain yang ada di contoh mengenai kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Bisa ya anak-anak ya? Kemarin kita sudah berlatih untuk beberapa kata tanya. Nah, tugas pagi hari ini adalah 1. Apa sajakah penyebab terjadinya gangguan pernapasan manusia? Tadi sudah ada. Buatlah tabel pertanyaan tentang apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa beserta jawabannya. Selain contoh ya anak-anak ya. Yang ketiga, apa yang kamu dan keluargamu lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar. Jelas ya? Sampai di sini dulu pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.